Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur karena di hari terakhir di tahun 2021 ini, Tuhan izinkan kita untuk boleh menikmati waktu sejenak bersama dengan Dia. Mari saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk boleh mengalami satu momen bersama dengan Dia. Saudara, apa yang saudara inginkan sekarang ini? Apa yang saudara rindukan untuk dialami ketika saudara memutuskan untuk bisa mengikuti kebaktian doa malam ini? Padahal mungkin saudara bisa menghabiskan waktu keluar bersama dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Tapi ketika saudara boleh hadir, menikmati waktu ini, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan? Mari ambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan untuk bertanya apa yang saudara rindukan dan apa yang Tuhan rindukan ketika Dia melihat saudara. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Dia. Saudara, ketika Tuhan mengundang kita untuk boleh datang malam hari ini, karena Ia merindukan kita bisa menghabiskan waktu-waktu terakhir di tahun 2021 ini bersama dengan Dia. Menutup tahun ini, Tuhan ingin kita boleh mengalami hadirat-Nya. Ketika kita mencari Dia, mencari wajah-Nya, ketika kita berseru kepada-Nya, ketika kita bersujud di dalam hati kita, menyembah Dia, di situ kita bisa mengalami kehadiran-Nya. Mari izinkan lagu hadirat-Mu menolong kita untuk bisa merasakan kerinduan Tuhan, sehingga diri kita pun bisa merindukan Dia. Kudusnya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Apakah saat ini saudara sudah tahu apa yang engkau rindukan? Apakah saat ini saudara juga tahu apa yang Tuhan rindukan bagimu? Dan apakah saudara, kerinduan saudara sama dengan kerinduan Tuhan untukmu? Bisakah saudara menyesuaikan hati saudara dengan Tuhan? Izinkan Tuhan yang bekerja di dalam hatimu, dirimu saat ini. hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersyukur
Tuhan, terima kasih karena sejenak Engkau izinkan kami untuk boleh melihat sekilas hati kami. Apa yang kami rindukan saat ini dan apa yang Engkau rindukan bagi kami saat ini. Tuhan, Engkau tahu cukup sulit bagi kami untuk boleh menyesuaikan frekuensi hati kami dengan frekuensi hati-Mu. Tapi tolong kami, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang jauh lebih rindu kepada kami. Karena itu di dalam waktu ini kami boleh mengalami, kami boleh peka mendengar suara-Mu dan merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, gak kerasa kembali kita di akhir tahun. Akhir tahun yang lalu kita masih berbicara mengenai kira-kira tahun depan, tahun 2021 ini akan terjadi seperti apa. Bagaimana dengan vaksin yang sedang diproses, yang sedang dikerjakan, yang akan disuntikkan. Dan mungkin tahun yang lalu kita khawatir apakah vaksinnya bekerja atau tidak. Bagaimana keadaan keluarga kita, bagaimana keadaan perekonomian kita, bagaimana keadaan negara dan bangsa kita. Dan gak kerasa ternyata kembali kita ada di penghujung tahun. Karena itu mari saat ini kita mau melihat menoleh kembali ke belakang di dalam waktu 1 tahun ini. Dari 1 Januari sampai dengan hari ini tanggal 31 Desember 2021. Kira-kira apa yang telah terjadi? Ada kejadian besar apakah yang terjadi dalam sepanjang tahun ini? Dan apakah di dalam sepanjang jalan perjalanan hidup kita ada anugerah Tuhan yang kita lihat? Mari izinkan lagu Jalan Anugerah menolong kita untuk boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Adakah kejadian besar yang saudara alami di tahun ini? Adakah kejadian tersebut menggoncang hidupmu? Membuat kehidupanmu suram? Bisakah saat itu engkau melihat kehadirannya? Tangannya yang menuntun engkau membukakan jalan bagimu. Di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di
就成一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，不认识我，永远不变的许这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasihmu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasihmu tuntun sepanjang hidupku. 一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。Tuntun sepanjang hidupku. Bisakah engkau lihat tangan Tuhan yang terulur di dalam sepanjang tahun ini, terulur ingin menyambut tanganmu? Mari ambil waktu sejenak, berdiam bersama dengan Tuhan. Mari izinkan Tuhan bisa melawat kita. Mungkin di masa yang kemarin di tahun ini, ketika kita mengalami masa yang sulit, di situ mungkin kita tidak bisa melihat kehadirannya. Kita tidak bisa merasakan Dia. Mungkin saat itu kita merasa Dia adalah Tuhan yang sangat jauh, yang tidak mendengar, yang tidak menolong. Tapi benarkah itu yang terjadi? Benarkah Dia adalah Allah yang jauh dari kita? Mari minta Tuhan tolong untuk kita bisa melihat melalui perspektifnya Dia, melalui sudut pandangnya Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di masa itu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau melihat kembali ke belakang di sepanjang tahun ini. Apa yang terekam di dalam memori kami adalah apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami dengar dengan telinga kami, apa yang kami pikirkan di dalam pikiran kami, apa yang kami rasakan di dalam hati kami. Dan memori-memori ini mungkin bukanlah sesuatu memori yang benar-benar tepat. Karena kami manusia terbatas, kami manusia adalah manusia yang berdosa. Kami hanya bisa melihat dari sudut pandang kami. Mungkin mata kami saat itu tertutup oleh dosa yang ada. Kami tidak bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kami mungkin tidak bisa melihat Engkau ada
Dan mungkin kami melihat bahwa kejadian-kejadian yang kemarin terjadi ada kesalahan orang lain. Karena itu kami ingin sejenak waktu ini Engkau bukakan bagi kami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di manakah Engkau? Apa yang Engkau katakan? Apa yang Engkau lakukan? Karena kami tidak ingin membawa beban berat yang terjadi di tahun ini, membawanya ke dalam tahun 2022. Kami ingin tinggalkan beban itu. Karena nanti kami datang ke hadapan-Mu. Kami datang Tuhan. Ini diri kami. Tolong kami untuk boleh melepaskan itu. Tuhan, ini diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau saat ini hadir bersama dengan kami. Tangan-Mu terbuka, tangan-Mu terulur bagi kami. Ingin mengambil
beban-beban yang ada. Ingin mengambil pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif yang berkecamuk di dalam sepanjang tahun ini. Tapi Tuhan, kadang sulit bagi kami untuk bisa melihat bahwa ada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif yang menyebabkan terjadinya dosa di dalam hidup kami. Yang menyebabkan kami tidak lagi mempercayai Engkau di bagian-bagian tertentu. Yang menyebabkan kami mempertanyakan Engkau. Yang mungkin juga membuat kami menjauhkan diri, hati kami dari Engkau. Sekalipun mungkin kami masih melakukan kegiatan keagamawian kami. Tapi sesungguhnya hati kami sudah jauh dari Engkau. Karena itu tolong kami mengambilnya satu demi satu. Beban-beban pikiran yang ada, beban-beban di dalam hati kami. Kami ambil dari dalam diri kami. Kami mau menyerahkan, meletakkan ke dalam tangan-Mu. Kesalahpahaman kami terhadap Engkau, kami mau ambil, kami mau letakkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami ingin memulai satu perjalanan, babak perjalanan yang baru bersama dengan Engkau. Karena kami rindu, kami boleh melangkah dengan kaki yang ringan, dengan hati yang ringan di tahun yang baru. Karena kami tidak ingin menutup tahun ini dengan kebencian. Karena kami tidak ingin menutup tahun ini dengan kesedihan. Karena kami tidak ingin menutup tahun ini dengan kemarahan. Kami tidak ingin menutup tahun ini dengan kekecewaan. Tapi kami ingin menutup tahun ini dengan hati yang damai. Hati yang penuh dengan kasih-Mu. Hati yang penuh dengan sukacita-Mu. Karena itu kami mau nyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Izinkan kami boleh melihat, merasakan tangan-Mu menopang kami. Tangan-Mu terulur. Bukan hanya mengambil beban-beban kami, tapi tangan-Mu ada di atas kepala kami, memberkati kami, anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak mungkin ketika kita hidup di dalam hari-hari kita sebagai manusia, tidak mungkin tidak ada yang namanya perasaan-perasaan negatif ataupun pikiran-pikiran negatif. Sekalipun kita adalah
orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi karena keberdosaan kita, karena kita masih hidup di dalam dunia ini, karena kita punya pola kecenderungan keberdosaan, sehingga sangat mungkin itu terjadi. Dan ketika kita mengalami satu peristiwa yang mengusik pikiran ataupun perasaan kita. Satu peristiwa yang mungkin membawa dampak yang cukup besar terhadap diri kita. Dampak yang negatif. Kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan supaya dampak-dampak ini tidak membawa kita jatuh lebih dalam ke satu dosa dan dosa yang lain dan dosa yang lain. Sampai akhirnya kita menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 64 ayat 1 sampai 10. Mazmur 64 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah mendapatkannya? Mari kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapakah yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Saudara, Mazmur 64 ini merupakan mazmur keluhan. Ketika Daud mengalami peristiwa, ketika ada orang-orang yang menjadi orang-orang yang adalah musuhnya, sedang merancangkan hal-hal yang jahat terhadap dia, dan ketika dia tahu, saya yakin sama seperti kita manusia, pasti timbul gejolak-gejolak di dalam pikiran dan di dalam perasaannya. Dan dikala seperti itu, apa yang dia lakukan? Apa yang biasa kita lakukan? Kalau saya biasanya ketika terjadi ada peristiwa yang tiba-tiba mengusik hati saya dan kemudian muncul perasaan-perasaan negatif, entah itu kemarahan, kesedihan, kecewaan dan yang lain, biasanya mulai pikiran ini bekerja, ngomong sama diri sendiri. Mulai mikir, mulai marah, muter-muter di sini. Muter-muter mikir ini, kenapa dia bisa begini, kenapa bisa begini, apa yang harus saya lakukan. Muter, ngomong dengan diri sendiri. Dan ketika ngomong, muter di dalam, ngomong sama diri sendiri, itu menimbulkan perasaan itu makin, emosi itu makin bergejolak. Makin tambah parah. Dan akhirnya biasanya ketika saya melakukan seperti ini, yang terjadi adalah saya akan melakukan satu tindakan yang akhirnya melukai orang lain dan menambah masalah baru. Baru-baru belakangan ini ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya, Tuhan mengingatkan
ketika saya menyesal sudah melakukan satu tindakan. Dan kemudian waktu menyesal melakukan satu tindakan, dan kemudian mikir-mikir dan kemudian melakukan tindakan yang lebih parah, yang memperkeruh suasana. Tuhan mengingatkan saya untuk mari, sebelum mikir-mikir sendiri, mari suarakan komplainan kita kepada Tuhan. Mari suarakan komplainan kita kepada Tuhan. Tuhan mengajak saya untuk tidak mikir-mikir sendiri, untuk tidak menjawab sendiri, tapi untuk menyuarakan komplainan saya kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyampaikan komplainan, keluhan kita kepada Dia. Sama seperti ketika kita membeli satu barang di sebuah aplikasi online. Biasanya itu waktu kita beli udah sampai barang itu di tempat kita. Kemudian ada tenggang waktu tertentu, 1 hari atau 2 hari seperti itu, untuk kita bisa melihat kondisi barang tersebut. Dalam kondisi baik atau tidak. Dan kalau kondisinya tidak sesuai dengan harapan kita bisa mengajukan komplainan. Atau kalau barang tersebut beres, kita bisa selesaikan pesanan dan uang tersebut akan diteruskan kepada si penjual. Bukan masih dipegang oleh aplikasi tersebut. Dan kalau misalnya kita akan mengajukan komplainan kita, maka kita akan melihat pertanyaan, apa masalah yang engkau hadapi? Apakah engkau belum terima pesanan karena terlalu lama sudah, harusnya yang cuma 3 hari menjadi seminggu? Ataukah barang itu sudah terima namun produknya berkendala? Atau saya belum terima cashback dari hasil pembelian atau hal-hal yang lain? Jadi ditanyakan, masalahmu apa? Seperti itu, dan kita akan boleh menjelaskan dan kita boleh melampirkan foto ataupun video dari barang tersebut yang mungkin rusak, yang mungkin cacat seperti itu. Saudara, hal yang sama yang Tuhan inginkan bagi kita adalah ketika ada satu peristiwa, kejadian, perkataan orang, tindakan orang lain terhadap kita yang membuat kita terusik, ketika itu terjadi, ataupun tindakan kita menyebabkan suatu masalah terjadi. Ketika hal tersebut ada, mari datang, suarakan komplainan kita kepada Tuhan. Ungkapkan apa yang kita pikirkan. Jadi bukan hanya kita pikirkan sendiri gitu ya, satu arah mikir muter di dalam, tetapi ini ada Tuhan yang sedang ingin mendengarkan komplainan kita. Ada Tuhan yang mau menampung keluh kesah kita. Ada Tuhan yang tidak langsung menghakimi, ngomong, kamu salah, dia benar. Kemudian dia melihat dengan marah. Enggak. Saat ketika terjadi, Tuhan melihat kepada kita dengan mata yang penuh dengan kasih. Dia ingin mendengarkan komplainan. Dan ketika kita curahkan itu, kekalutan bisa terurai, benang kusut yang ada bisa terurai, dan mungkin yang awalnya mata kita tertutup dengan kemarahan ataupun ketakutan ataupun kesedihan, yang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi ketika kita sudah menyampaikan komplainan kita, benar-benar menyampaikan seperti kita menyampaikan kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, di situ Tuhan akan menolong, membersihkan, mengurai, dan Tuhan akan perlihatkan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Dan ketika mungkin di situ Tuhan akan meredahkan kemarahan, ketakutan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Atau apapun yang kita perlukan saat itu. Dan waktu Daud melihat, merasakan, menghadapi ada orang-orang yang jahat terhadap dia. Yang merancangkan hal-hal yang akan membuat dia tidak berdaya. Ketika Daud menyampaikan komplainan tersebut, di situ dikatakan, tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka, yang membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Ketika Daud sudah menyampaikan komplainannya, ketika dia sudah benar-benar mencurahkan semua isi hatinya, di situ Tuhan menolong dia. Dan di situ Tuhan juga bukan hanya menolong membersihkan dirinya dari pikiran-pikiran yang negatif muncul ataupun perasaan negatif yang muncul. Tapi Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa ada keadilan Tuhan. Karena itu Daud bisa mendapatkan penghiburan karena keadilan Tuhan itu nyata. Keadilan Tuhan nyata, Tuhan tidak tutup mata terhadap perbuatan-perbuatan orang jahat. Tapi mungkin ketika keadilan Tuhan itu diterapkan, ketika Tuhan melakukan itu, cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan biasanya ketika kita datang sama Tuhan, kita ngomong, Tuhan orang ini jahat gini-gini, Tuhan tolong hukum, Tuhan tolong gini-gini. Dan biasanya kadang-kadang kita mikir, harusnya orang ini dihukum dengan begini caranya. Harusnya dengan begini. Tapi cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat secara fisik Tuhan menghukum dia. Misalnya orang yang korupsi Tuhan hukum kemudian ambil kekayaannya menjadi bangkrut, menjadi miskin. Mungkin tidak terjadi seperti itu, seperti yang kita bayangkan. Tapi yang pasti Tuhan akan menghukum. Mungkin hukuman yang terjadi, yang Tuhan lakukan adalah hukuman secara batin. Batin mereka enggak damai, batin mereka tersiksa. Tidak ada sukacita. Yang ada adalah rasa sakit yang kemudian bertambah-tambah di dalam hati mereka, di dalam batin mereka. Mungkin itu yang terjadi. Dan ketika kita bisa datang mengajukan komplainan, bergumul, berproses bersama dengan Tuhan mengenai masalah itu, di situ Tuhan akan menolong kita untuk boleh melihat bagaimana Dia bekerja. Apakah saudara menginginkan hidup yang bebas, yang lepas dari pergumulan karena pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif yang muncul? Kalau iya, mari tutup tahun ini dengan satu kebiasaan yang baru. Apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mari datang, sampaikan itu, proses itu sama Tuhan. Dan kemudian mungkin Tuhan akan menolong kita untuk melihat kenapa saya terusik dengan hal ini. Apa yang sedang terjadi dan kenapa mungkin saya melakukan ini atau kenapa orang itu melakukan itu. Dan Tuhan akan membereskan, membersihkan diri kita, hati kita. Dan hidup kita akan lebih ringan.
Mari saat ini saya ajak kita semua untuk boleh menundukkan kepala sejenak. Mari datang ke hadapan Dia. Apa yang saudara alami di tahun ini? Adakah satu relasi yang buruk yang telah terjadi dengan seseorang atau sekelompok orang? Apakah saudara merasa tertindas? Mari bawa kepada Tuhan. Mari ajukan komplainanmu kepada Tuhan. Jangan takut. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia siap untuk mendengarkan kita. Dia tidak berkata, gak boleh lo kayak gini. Tapi justru dia senang. Dia sangat senang kalau kita berani datang mengajukan komplainan kita. Karena di situ hati kita bertemu dengan hatinya. Tuhan, terima kasih Kau menolong kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh merubah kebiasaan kami yang memproses satu kejadian yang tidak mengenakkan bagi kami sendirian. Tolong kami untuk boleh belajar memprosesnya bersama dengan Engkau. Sebelum kami berpikir-pikir sendiri, sebelum kami merasa sendiri yang menyebabkan kami akan terluka atau menyebabkan orang lain terluka dan bahkan kemudian menyebabkan hatimu terluka. Karena itu, tolong kami untuk datang terlebih dahulu, berproses bersama dengan Kau. Tolong kami, dan kami tahu tidak mudah karena sekian puluh tahun kami hidup dengan cara yang salah. Sekarang ketika kami ingin berubah dengan cara pola yang baru, itu tidak mudah. Tapi tolong kami untuk bisa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika tinggal beberapa jam kita akan mengakhiri tahun ini. Apa yang saudara rindukan untuk tahun yang baru? Biasanya mungkin saudara ingin menyampaikan permohonan, permintaan khusus kepada Tuhan. Kira-kira permohonan atau permintaan apa yang kita inginkan dari Tuhan? Apakah pekerjaan yang baru? Kehidupan yang lebih baik? Apakah sebenarnya ada kerinduan yang lebih dalam dari sekedar hal-hal fisik, hal-hal material? Tapi kerinduan yang jauh lebih dalam. Ketika minta pekerjaan mungkin sebenarnya kita ingin
satu kecukupan, rasa aman. Dan sesungguhnya bukankah yang bisa memberikan kecukupan dan rasa aman itu adalah Tuhan? Karena itu mari izinkan lagu Aku Lebih Perlu menolong kita untuk boleh melihat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk boleh mencari Dia terlebih dahulu. Mendapatkan Dia lebih dahulu daripada hal-hal yang lain. Karena ketika kita mencari, merindukan Dia, mendapatkan Dia, yang lain-lain dengan sendirinya itu akan terpenuhi. Karena itu dikatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah hal yang benar. Mari izinkan lagu Aku Lebih Perlu menolong kita. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk boleh belajar lebih mempercayai Engkau. Tolong kami untuk boleh belajar untuk lebih mencari, mendapatkan Engkau, merindukan Engkau daripada berkat-berkat-Mu. Tolong kami di dalam tahun yang akan berakhir ini dan di awal tahun nanti. Bila kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu, merasakan diri-Mu bersama dengan kami. Dan kami bisa sungguh-sungguh merasakan hati-Mu bagi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan orang-orang terdekat kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, rekan kerja kami, tetangga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih karena atas pertolongan-Mu sampai hari ini di sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan bersatu teduh. Selamat akhir tahun dan selamat menjelang tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.